Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kecerdasan eksistensial yang kelompoknya ialah anggotanya ialah Muhammad Fikri Hidayat, Ro'yal Aini, Yunia Hania Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan juga dosen-dosen mudahan disehatkan badannya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Penulis haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah perkembangan kecerdasan majmuk ini. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan tema kecerdasan eksistensial. Penyusunan makalah ini sebagai tugas yang terjadwalkan karena sistem perkuliahan yang berbasis daring dengan segala kemampuan yang ada. Penulis berusaha untuk mengoptimalkan penyusunan tugas ini, walaupun dirasakan masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk ini, segala kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki tugas ini, penulis harapkan. Akhir kata, semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi kami pribadi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan saya selaku mahasiswa dan bagi pihak-pihak yang mau menjadikan bahan pembahasan, dan tentunya kritik dan saranlah yang dapat membuat tugas ini menjadi sempurna. Terima kasih. Semoga Bapak atau Ibu dosen selalu dalam lindungan yang maha kuasa serta selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teori kecerdasan majmuk ditemukan dan dikembangkan oleh Gardner, seorang psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate School of the Education, Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 1993. Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai
kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Inteligensi bukanlah kemampuan seorang untuk menjawab soal-soal tes EQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi inteligensi memuat kemampuan seorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Seorang memiliki inteligensi yang tinggi apabila ia dapat menyelesaikan persoalan hidup yang nyata, bukan hanya dalam teori. Semakin seorang terampil dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan yang situasinya bermacam-macam dan kompleks, semakin tinggi inteligensinya. Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan sukses gagal peserta didik dalam belajar. Yang mempunyai taraf kecerdasan rendah atau di bawah normal sukar diharapkan termotivasi tinggi, tetapi tidak dalam jaminan bahwa dengan taraf kecerdasan tinggi seorang secara otomatis akan sukses belajar di sekolah. Kecerdasan merupakan salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan menjadikan sebagai salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang semakin kompleks melalui proses berpikir dan belajar secara terus-menerus. Teori kecerdasan majemuk adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu pengakuan dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar di samping pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap setiap minat masing-masing siswa. Teori kecerdasan majemuk yang hanya
yang hanya mengakui perbedaan individu ini untuk tujuan-tujuan praktis seperti pengajaran dan penilaian terhadap, tetapi juga menganggap serta menerima sebagai suatu yang normal, wajar, bahkan menarik dan sangat berharga. Subhanallah. Bab 2. Pengertian kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam. Definisi atau kecerdasan atau keberadaban manusia. Orang tidak puas hanya menerima keadaan keberadaban secara otomatis, tetapi mencoba menyadarinya dan mencari jawaban yang terdalam pertanyaan di antara lain: A. Mengapa aku ada? B. Mengapa aku mati? C. Apa makna dari hidup ini? D. Bagaimana kita sampai ke tujuan hidup? Inteligensi ini tampaknya sangat berkembang pada banyak filsuf, terlebih eksistensialis yang selalu mempertanyakan dan mencoba menjawab persoalan eksistensi terhadap eksistensi hidup manusia. Filsuf seperti Socrates, Plato, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Qurdi, Ibnu Rusdi, Thomas Aquinas, Descartes, Sartre termasuk mempunyai inteligensi eksistensial tinggi. Anak yang menonjol dengan inteligensi eksistensial akan mempersoalkan kecerdasan di tengah alam raya yang besar ini. Mengapa kita ada di sini? Apa peran kita di dalam dunia yang besar ini? Mengapa aku ada di sekolah di tengah-tengah teman-teman? Untuk apa semua ini? Anak yang menonjol di sini seringkali mengajukan pertanyaan yang jarang
dipikirkan seorang, termasuk gurunya sendiri. Misalnya tiba-tiba ia bertanya, manusia semua akan mati. Kalau semua akan mati, untuk apa aku hidup? Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan untuk menikmati pikiran-pikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan eksistensial yang tinggi mungkin akan menunjukkan keingintahuan mengenai bagaimana bumi bertahun-tahun yang lalu, mengapa kita ada di bumi, apakah ada kehidupan di planet lain, karena makhluk hidup setelah mati, apakah ada dimensi kehidupan lain, dan berbagai pertanyaan sejenis. Dua, kecerdasan eksistensial dalam pandangan Islam. Howard Gardner telah mendefinisikan mengenai kemungkinan adanya kecerdasan yang kesembilan, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ada hubungannya dengan kepekaan dan kemampuan seorang untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait eksistensi manusia. Kecerdasan ini juga dapat dikatakan sebagai kecerdasan spiritual karena ada kaitannya dengan kehidupan spiritual yang berhubungan dengan nilai-nilai agama. Dalam Islam sudah dikemukakan berbagai pengembangan tentang kecerdasan dan berbagai potensi yang dimiliki manusia yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kecerdasan eksistensial spiritual merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan kepekaan dan kemampuan, serta mampu menjawab persoalan terdalam terkait eksistensial manusia yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Fatihah 1-6, yaitu ayatnya artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 5-6. Dari ayat tersebut
dapat diambil hubungan antara kecerdasan eksistensial spiritual dengan hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada manusia melalui naluri panca indera akal, bahwa zat yang gaib itulah yang menciptakan, yang subhanallah, yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya. Bila manusia mau memikirkan dari mana datangnya alam ini, akan sampai pada keyakinan tentang adanya Tuhan, bahkan akan sampai kepada keyakinan tentang keesaan Tuhan, tauhid, karena akidah keyakinan tentang kecerdasan keesaan Tuhan ini lebih mudah dan lebih cepat dipahami oleh akal manusia. Karena ini dapat kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid, yaitu Islam, ad-dinul Islam. 3. Ciri-ciri kecerdasan eksistensial pada anak usia dini. Inteligensi eksistensial lebih menyangkut pada kepekaan dan kemampuan seorang dalam menjawab persoalan terdalam mengenai eksistensial manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan eksistensi mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Ciri-cirinya yaitu 1. Mempertanyakan hakikat segala sesuatu. 2. Mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam atau dunia. 3. Kalau bekerja sering bicara dengan diri sendiri. 4. Lebih tenang dan menguasai diri. 5. Lebih cenderung mengutamakan kepentingan keyakinan atau agama. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan menjelaskan ialah ru'yal aini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Hania Maulida, NIM 2001 1083, kelas C, semester 2 PIAUD. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang pengertian kecerdasan eksistensial. 1. Pengertian kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan eksistensial juga merupakan kemampuan untuk menikmati pemikiran-pemikiran dan ingin tahu mengenai kehidupan, kematian, dan realita yang ada. 2. Kecerdasan eksistensial dalam pandangan Islam.
Dalam Islam sudah dikemukakan berbagai pengembangan tentang kecerdasan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Kecerdasan eksistensial spiritual merupakan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hubungannya dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan dalam terkait eksistensi manusia yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Fatihah, surah pertama ayat ke-6, yaitu artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari ayat tersebut dapat diambil hubungan antara kecerdasan eksistensial spiritual dengan hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada manusia melalui naluri panca indera, akal maupun benih agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia. 3. Ciri-ciri kecerdasan eksistensial pada anak usia dini. Inteligensi eksistensial lebih menyangkut pada kepekaan dan kemampuan seseorang dalam menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi manusia. Orang mempunyai kecerdasan eksistensi mencoba menyadari dan mencari jawaban yang terdalam. Ciri-cirinya yaitu 1. Mempertanyakan hakikat segala sesuatu. 2. Mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam atau dunia. 3. Kalau bekerja sering bicara dengan diri sendiri. 4. Lebih tenang dan menguasai diri. 5. Lebih cenderung mengutamakan kepentingan keyakinan atau agama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royal Aini, NIM 200110079. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. 4. Metode pengembangan kecerdasan eksistensial pada anak usia dini. Secara teoritis, penerapan suatu strategi pembelajaran merupakan implementasi dan mengembangkan teori dari upaya learn how to live bagi anak dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga baik pengembangan pendidikan anak usia dini, khususnya tentang cara mengembangkan kecerdasan eksistensial atau spiritual melalui strategi bermain peran, sehingga akan lebih memahami konsep lebih lama mengingat namun memerlukan waktu yang terbilang lama. Menurut Hamzah B. Uno, model bermain peran pertama dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata. Kedua yaitu bahwa bermain peran dapat mendorong anak atau siswa mengekspresikan perasaannya dan bahkan melepaskannya. Yang ketiga yaitu bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai, keyakinan atau belief kita serta mengarahkan kepada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. Proses bermain peran sebagai suatu model pembelajaran atau strategi implementasi bertujuan untuk membantu anak menemukan makna diri atau jati diri mereka sendiri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan membantu bantuan kelompok. Artinya, melalui bermain peran, para anak belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Proses bermain peran dapat memberikan contoh kehidupan perilaku manusia yang berguna sebagai sarana bagi siswa untuk memanggil atau menggali perasaannya, memperoleh informasi dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan persepsinya, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah, mendalami mata pembelajaran dan berbagai macam cara. Menurut Softel, strategi pembelajaran dengan menggunakan bermain peran merupakan suatu pendekatan baru yang digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Sedangkan menurut Carles dan Fox mengemukakan, bermain peran merupakan strategi pembelajaran yang berpijak pada dimensi
pribadi, dan dimensi sosial. Dari materi di atas, dapat kami simpulkan, setiap anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Potensi bawaan merupakan faktor keturunan. Sebenarnya merupakan suatu kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap individu yang baru dilahirkan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Agar dapat berkembang secara optimal, potensi bawaan perlu ditumbuh kembangkan melalui berbagai stimulasi dan upaya-upaya dari lingkungan. Potensi bawaan seorang anak tidak saja berisi kemampuan yang berhubungan dengan fisik, postur tubuh, dan pertumbuhan organ-organ fisik, tetapi juga berhubungan dengan psikis. Kemampuan yang dimiliki setiap individu secara biologis dan genetis tidak sama. Bahkan yang dilahirkan kembar pun, perbedaan perkembangan ini akan semakin jelas apabila mereka hidup dalam lingkungan yang berbeda pula. Perbedaan perkembangan fisik dan psikis yang diwariskan secara genetik akan bertambah besar dengan adanya pengaruh lingkungan. Menurut Howard Gardner dalam bukunya Farmers of Mind mengemukakan bahwa ada banyak cara belajar dan anak-anak dapat menggunakan intelijensinya yang berbeda untuk pembelajaran suatu keterampilan atau konsep. Setiap sekolah idealnya dapat mengembangkan potensi kecerdasan masing-masing anak didik mereka. Paradigma kecerdasan dan keberhasilan anak hanya dinilai dari IQ nilai, sedangkan dalam konsep multifile intelligence ini mengemukakan bahwa setiap anak atau siswa itu cerdas, dan kecerdasan tersebut bukan hanya satu, tetapi jamak atau banyak. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.